Terakhir kita baca Sayyidul Istighfar gitu. Nganu sot keteling sot mikir Salah. Ini apa biasanya? nggih Iya, biar urip. ora krungu banter krungu banter Cek. krungu kabeh Ora di on ke. Tes. Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rekan-rekan yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini di tempat kita sejuk, bermendung. Alhamdulillah kita diberi kesempatan waktu, kekuatan dan taufik untuk bisa melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk bersama bermajlis ilmu. Semoga menjadi amal saleh kita dan menjadi sarana mendapatkan ilmu yang berguna serta menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah tetap menjaga anugerah, nikmat dan rahmatnya buat kita serta berkenan menambahnya sehingga kita bisa istiqamah di atas agama ini dengan lurus sampai akhir kehidupan kita kelak, semoga menggapai husnul khatimah, amin. Semoga salawat, salam dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, utamanya al-khulafaur rasyidun, para nabi dan rasul yang lain, serta seluruh umat Islam dimanapun dan kapanpun berada yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Hari ini hari Jumat. Mana Mas Nur? Belum datang Mas Nur. Jumat napa Mas Dedi? Jumat Pon. Tanggal pinten? 10 Rajab. Jumat Pon 10 Rajab 1443 Hijriah. Kurang lebih berapa hari lagi? Ya 49 atau 50 hari lagi lah, insyaallah ta'ala kita bersua dan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah beri kita taufik untuk bisa
bisa mengisi Ramadan dengan sebaik mungkin, dan semoga di akhir Ramadan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut bacaan kita dari Syarah Hisnul Muslim. Terakhir yang kita baca adalah doa pagi dan petang atau zikir pagi dan petang sampai nomor 79, yaitu Sayyidul Istighfar. Istighfar yang paling top, dan saya kira atau saya yakin semuanya sudah hafal. Kaum muslimin juga mohon ini betul-betul diperhatikan, dihafal dengan baik, dibaca dengan benar, dipahami maknanya, hayati kandungan isinya. Karena apa? Ternyata isinya adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghormatan, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Kemudian pengakuan diri bahwa banyak dosa, banyak salah, bahkan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dengan itu, setiap hamba jika betul sadar siapa dirinya, siapa Tuhannya, dirinya orang lemah, banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf, akhirnya dia mohon ampun kepada Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha rahman, yang maha rahim, zat yang maha pemberi taubat pengampun, zat yang maha kasih sayang, zat yang maha sempurna, zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia. Kalau sudah begini, Masya Allah, setiap saat dia sadar diri, siapa dirinya, siapa Tuhannya. Lalu dia berusaha untuk mohon selalu, berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang membaca doa ini pada waktu pagi dengan penuh keyakinan, tentu penuh keyakinan itu diawali dengan membacanya betul, tahu artinya, faham maksudnya, dihayati, direnungkan. Lalu dia mati pada hari itu, fahuwa min ahlil jannah, dijamin masuk surga. Sebaliknya jika dibaca pada waktu sore dengan sama, dipahami, dihayati, kemudian diyakini, diimani sepenuh hati, lalu mati pada malam harinya, fahuwa min ahlil jannah, dijamin masuk surga. Mengapa jamaah? Tauhid, tauhid. Ya, isinya tauhid. Ini salah satu keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Dan juga apa? Di sini tidak ada sifat sombong. Orang yang membaca doa ini dengan sepenuh hati, tidak mungkin dia sombong. Karena apa? Dia yakin banyak dosa. Sementara Allah, zat yang maha sempurna. Yang berhak sombong itu Allah, Al-Mutakabbir. InsyaAllah orang sombong tidak masuk surga, jemaah. Makanya orang yang membaca zikir ini dengan sepenuh hati, fa insyaallah ta'ala ternyata melatih pribadi, mencetak karakter. Jadilah kamu itu hamba Allah, abdun, pengakuan dirinya abdun. Abdun itu apa kemarin? Buddha, sahaya, hamba, abdi. Gak punya siapa, gak punya apa-apa dia. Namanya abdun kok. Lalu dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya, zat yang berhak diibadahi. Dan itulah tauhid. Baik, kita lanjut. Yang ke-80, ada doa yang lain yang bisa dibaca atau dianjurkan dibaca pada waktu pagi dan pada waktu sore. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Arba'a marrat, dibaca 4 kali. Dibaca 4 kali.
keutamaannya jaa fil hadis anna man qalaha hina yusbihu aw yumsi 4 marrat a'taqahu Allahu minan nar. Perhatikan baik-baik keutamaan membaca doa ini. Barang siapa membaca pada waktu pagi atau sore hari itu 4 kali tadi, Allah akan memerdekakan, menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Allahumma inni asbahtu ushhiduka. Ya Allah, aku berada pada waktu pagi dengan bersaksi kepadamu dan bersaksi di hadapan para malaikat yang memanggul arsy-Mu, juga pada malaikat-malaikat yang lainnya, wa jami'a khalqi, dan di hadapan seluruh makhluk. Apa? Annaka antallahu la ilaha illa anta. Aku bersaksi di hadapan seluruh makhlukmu bahwa engkau adalah, annaka antallah, bahwa engkaulah Allah, engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tiada sembahan yang boleh diibadah, tiada zat yang berhak disembah, tiada Tuhan yang benar illa anta, kecuali engkau ya Allah. Lagi-lagi kita bicara tauhid. Semua zikir kita ini sesungguhnya mengarah kepada tauhidullah, ibadatullahi wahdah, hanya beribadah kepada Allah, memanunggalkan Allah, mengesahkan Allah. Intinya cuma itu. Karena apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku Allah. Jadi setiap zikir, setiap doa, setiap ibadah yang kita kerjakan ini bermuara pada satu, yaitu apa? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Wahdaka la syarika lak, ditegaskan lagi. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada zat yang boleh diibadahi kecuali engkau. Wahdaka, satu-satunya. La syarika lak, yang tidak ada sekutu bagi. Wa anna Muhammadan abduka rasuluh, dan aku bersaksi di hadapan seluruh makhlukmu tadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba dan utusanmu. Hamba karena Allah, maaf, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan Tuhan. Dia hanya hamba Allah. Meskipun beliau adalah makhluk terbaik, iya, manusia terhebat, iya, tapi sehebat apapun beliau adalah makhluk. Beliau adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Sehingga di sini kita bersaksi di hadapan seluruh makhluk bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah. Hamba Allah yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendapat gelar Abdullah, Abdun. Mengapa? Beliau itu hamba Allah yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah. Hamba Allah yang paling sempurna peribadatannya kepada Allah, maka disebut Abdul. Namun begitu, beliau adalah seorang Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membedakan dengan yang lain. Betul, secara lahiriah beliau seorang manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin, bukan yang lain, bukan, manusia biasa. Beliau juga makan, juga minum, juga seperti layaknya manusia, hamba Allah. Tapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, pilihan Allah, bahkan Rasul yang paling utama, bahkan hamba Allah yang paling sempurna pengabdian dan penghambaan serta peribadatannya kepada Allah. Sehingga
sehingga beliau adalah makhluk tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling bertakwa, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini mengajari dan memberikan pengetahuan kepada kita supaya kita ini tidak mengkultus individukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di luar batas sebagai hamba Allah. Sebagaimana sebagian pengikut Nabi Isa Alaihi Salatu Wasallam, yang bahkan mungkin sebagian besar orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa Alaihi Salatu Wasallam berlebihan ketika memuliakan, menghormati Nabi sampai keluar batas. Beliau seorang manusia, hamba Allah juga, Rasul Allah juga, bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Tetapi sebagian orang mengkultus individukan sampai derajat yang melampaui batas. Harusnya dia setinggi apapun hamba ya hamba, tidak bisa lompat kepada derajat ketuhanan, tidak bisa. Namun begitu, ya, Nabi SAW bukan manusia biasa dalam arti seperti umumnya orang, bukan. Betul, secara fisik badan jasad lahiriahnya manusia, tapi beliau adalah Rasulullah yang harus dimuliakan. Bahkan manusia, sosok orang yang paling dihormati adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita harus lebih mencintai, harus lebih menghormati Nabi melebihi penghormatannya kepada seluruh makhluk. Hatta orang tua kita, guru kita, orang yang paling kita cintai, paling kita hormati, misalnya, tidak boleh melebihi penghormatan kita, kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi enak aja, Pak. Ketika kita tahu bahwa Nabi SAW seorang hamba, kita nggak akan menuhankan beliau. Tapi ketika kita tahu beliau seorang hamba Allah yang menjadi Rasulullah, kita akan memuliakan beliau. Ini yang betul. Sebagian orang meremehkan beliau. Pada menungso, diremehkan karena dia tidak tahu bahwa beliau adalah Rasulullah, manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah. Di sisi lain barangkali ada yang berlebihan, saking cintanya, saking penghormatannya, melampaui batas sampai meminta, berdoa kepada Nabi SAW. Tidak boleh jemaah. Minta kepada Allah. Sehebat apapun Nabi, beliau manusia, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadah. Itu Nabi, makhluk paling sempurna, Nabi paling sempurna, manusia paling sempurna, pun tidak boleh disembah. Wali paling tinggi, tidak boleh disembah. Apalagi sekedar wali murid yang nakal. Wali murid, anak nakal, ratau melebu, bolosan, gua apa ya ratau beres PP. Wah, bisa menunggu artis remok. Nabi, seorang yang paling mulia pun tidak boleh. Ini penting, Pak. Masya Allah, jemaah. Jadi intinya apa? Tauhid semua. Karena semuanya bermuara ke situ. Semua ibadah kita ini bertauhid kepada Allah. Intinya di situ. Makanya kalau kita mengajak, ayo bertauhid, ya, ayo tinggalkan syirik. Ya memang itu agama itu ya itu. Bahkan seluruh nabi dan rasul itu ajarannya ngoten niku. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya sudah. Sehingga kalau orang itu alergi, panas kupingnya ketika dengar dakwah tauhid, ini agama apa? Kalau kita agamanya Islam, inna dina indallahil Islam, agama Allah itu Islam. Seluruh nabi dan rasul dakwahnya dakwah tauhid. Apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas buka Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Ayo tauhid. Ya ada kisah, ada hukum, iya, ada akhlak, iya, tapi semuanya ini bermuara pada ini. Begitu jamaah ya. Jadi ini penting.
Firman Allah atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa usyhidu hamalata 'arsyika." Aku bersaksi di hadapan para malaikat pengangkut atau pembawa arsy-Mu. Qala wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samani. Jadi yang mengangkut atau memikul arsy Allah Subhanahu wa taala ada berapa? 8 malaikat. Karena arsy itu makhluk Allah. Itu makhluk terbesar. Kita nggak bisa bayangkan. Nggak bisa bayangkan seberapa besarnya. Gunung aja kita nggak bisa. Bumi aja yang kita diami nggak bisa. Laut yang kita lihat nggak bisa. Belum lagi ruang angkasa ini. Antara bumi dan langit lapis pertama aja kita belum sampai. Itu kan berapa itu? Ruang angkasa, galaksi apa namanya? Bima Sakti. Belum galaksi. Ada Bima Sakti. Musuhnya Bima sih nanti. Durno. Macam-macam orang kasih nama pokoknya itu. Ya. Pokoknya banyak itu. Bintang-bintang yang kita lihat berapa, di mana tempatnya nggak ngerti gitu. Jumlahnya berapa belum. Itu baru di antara langit dan langit pertama dan bumi. Padahal langit berapa lapis? 7. Jarak langit dan bumi, ya, itu sama dengan jarak langit pertama, lapis pertama dan lapis kedua dan seterusnya. Jadi bayangkan, bakal nyadak. Bahasane corok kasane awuteke dia nanti jeblok wis guys. Hatta seluruh orang jenius kumpulin enggak bisa. Kenapa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Apa tugas kita? Takwa, bertauhidlah kepada Allah. Beribadalah kepada Allah. Gampang saja nih wong urip. Tapi dadi angel mergo napa? Dingel-ngel awake dhewe. Ngel-ngel awake dhewe dadi mumet, dadi ruwet. Padahal hidup ini sesungguhnya mudah bagi yang diberi kemudahan. Mudah nopo Pak? Bola balik ditolak ruwet. Lalu kemarin kan bola balik ditolak semangat. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fawqahum yawma idzin samaniyatu sufufin minal malaikah la ya'lamu iddatahum illallah. Yang disebutkan yang dimaksud samaniyah 8 itu adalah 8 sof malaikat, 8 baris malaikat. Jumlahnya nggak ada yang ngerti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir. Wa kadza qala ad-Dhaha rahimahullah taala. Begitu pula tafsir ini disampaikan oleh ad-Dhaha rahimahullah taala. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah taala, 8 malaikat tadi yang dimaksud 8 sof kata Ibnu Abbas dan diiyakan pula oleh ad-Dhaha. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Allahu a'lamu kamhum. Allah yang maha tahu berapa jumlah mereka. Athamaniyatun am thamaniyatu alaf. Apakah itu betul-betul 8 atau 8.000? Ini maksud Allah yang maha tahu. Jadi di dalam ayat disebutkan wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu yang mengangkut arsy Tuhanmu yaitu Allah ada 8. Betulan 8.000 apa 8 sof yang tidak tahu kita pasti. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wong kita penduduk di muka bumi ini aja sudah ada sensus berkali-kali, kayaknya juga nggak ada yang tepat. Ya mesti ada selisih. Karena apa? Setelah dihitung ada yang meninggal, ada yang lahir. Jadi nggak ada yang paham betul, tapi kurang lebih. Ada hadis wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya.
wa khuliqal jannu min marijim min nar. Sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala. Dan wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian, dari tanah. Kemudian disebutkan oleh pensyarah, wal muradu huna min takhsisil malaikati min baini sairil makhluqat. Tadi kan, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika. Disebutkannya malaikat secara khusus sebelum disebutkan jami'a khalqika, seluruh makhluk. Malaikat makhluk Allah bukan? Iya. Tapi disebutkan secara khusus, baru kemudian disebutkan seluruh makhluk. Menunjukkan huwa ad-dilalatu ala anna al-malaikata afdalu minal bashar. Bisa jadi karena malaikat itu lebih utama daripada manusia. Atau annal maqama maqamul ishhad, atau konteks di dalam doa ini adalah konteks posisi sebagai persaksian. Sebagai persaksian. Wal malaikatu aula bidzalika min ghairi. Sedangkan malaikat itu lebih pantas untuk menjadi saksi dibanding selainnya, ada manusia atau jin. Jadi dikatakan malaikat lebih utama dari manusia ditinjau dari status sebagai apa? Memberi saksi. Karena malaikat itu lebih utama menjadi saksi daripada selainnya. Mengapa? Imma li annahum arafu anna Allah la ilaha illahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qabla sairil makhluqat. Mengapa para malaikat itu lebih pantas, lebih berhak untuk menjadi saksi daripada manusia? Bisa jadi karena malaikat itu lebih mengenal, lebih tahu tentang siapa Allah Tuhan mereka, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusannya sebelum para makhluk mengetahui. Artinya Allah itu satu-satunya zat yang boleh disembah, dan bahwa Muhammad itu hamba dan rasulnya. Itu malaikat lebih tahu dahulu daripada manusia, sehingga mereka lebih pantas dijadikan sebagai saksi. Wa imma li anna al-asla fi syuhudi al-adalah wa hiya atammu fi. Atau kemungkinan yang kedua, mengapa malaikat lebih pantas menjadi saksi? Karena pada prinsipnya yang berhak menjadi saksi itu adalah orang-orang yang adil. Sedangkan malaikat tentu lebih utama dalam masalah ini daripada manusia. Karena malaikat tidak pernah berbuat salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat tidak pernah berdurhaka kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat, berarti dia adil. Apa adanya, jujur. Sedangkan manusia bisa jadi dia berbuat salah. Wallahu a'lam bishawab. Ini doa yang ke nomor 80. Doa zikir pagi dan petang. Poin ke-81 masih kita baca doa pagi dan petang, atau zikir pagi dan petang. Allahumma. Oh iya, tadi ini di catatan bawah ada penjelasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Bukhari, tetapi bukan dalam Sahih Bukhari, tapi Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Nasai dalam Amalul Yaumi wal Laila, kemudian oleh Imam Ibnu Sunni, dan riwayat Imam Nasai dan Imam Abu Dawud dinilai hasan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala di dalam Tuhfatul Akhyar, sehingga disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam kitab Hisnul Muslim. Karena
hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Ibnu Baz. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Biasa karena ada perbedaan pendapat seperti itu di antara ulama. Bagi yang mantap diamalkan, bagi yang ragu dan sudah mengetahui bahwa ternyata ini dhaif, ya tidak diamalkan, tidak mengatakan. Intinya kita beramal sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Nomor 81. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu lakal syukr. Ini kalau subuh atau pagi. Wa idza amsa, dan jika sore dia membaca Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu lakal syukr. Jadi ini lagi-lagi pengakuan akan karunia, rezeki, nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan dari diri kita. Semua yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita nikmati sampai hari ini, semua ini nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Pagi-pagi bisa bangun sehat, seger, sholat subuh berjamaah, bisa berzikir, ya, sampai waktu terbit matahari. Habis itu sarapan, wis ngono itu duwe, bareng ngono dikai sego meneh. Nek dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Padahal cuma cendok nang gedhok basa Jawa. Enten apa enten? Akeh enten iki. Nek mboten percaya mang takon Mas Dul. Isu-isu niku wis azan. Azan tuh nikmat. Orang bisa bangun sebelum azan. Masyaallah Mas Dul itu. Hampir setiap pagi beliau bangunnya sebelum azan. Wong sing azan dheke kok. Kamu telat pun dheke tangi sadurunge azan. Jantenan nak dari muadzin itu masyaallah. Nek menang telat ya wis azan, tetep aku sadurunge azan. Bar sadurunge wong sing azan aku. Ning azane telat. Habis itu sholat di saf pertama. Habis itu masya Allah sholat sunnah berjamaah, zikir. Itu masya Allah nikmat. Apakah karena Mas Doni mau kuat? Paling cilik di sini, paling kurus. Ya. Tapi begitulah Allah kasih tahu. Sudah begitu ditelepon, jawab karo mangan. Itu lah ya tuh. Kurang adab dong. Bareng ngono isi disangoni. Rezeki dari ndak tahu ngomong teko. Betul. Ora ngerti kok. Ngamplopi. Lunten. Masyaallah. Undangan. Mestine ya duit to ya, Mas. Pandel lho. Lha kula sing nyekel. Ini mboten apa-apa dadi lantaran iki rezeki. Rakyat tampung dadi lantaran. Kan membantu menyampaikan. Masyaallah. Bareng ngono isi tiga isoko. Ngono ya dipangan. Maksud kula mau wis sarapan. Nang kene sing ngombe kopi. Artinya jamaah di pagi hari kita seperti dari siapa itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kasih contoh Mas Doni. Mas Doni ora ngomong-ngomong. Nonton ora iso. Masyaallah, nikmat jamaah. Makanya bersyukurlah, semua ini pengakuan kita. Allahumma ma asbah bi min nikmat. Ya Allah, pagi hari ini semua nikmat au bi ahadin min khalqika, atau yang didapat oleh setiap orang dari makhluk, ya, maka faminka wahdaka la syarika. Semua anugerah, semua nikmat, apapun yang dirasakan pagi hari ini oleh siapapun, oleh saya, oleh setiap orang, setiap makhluk, bahkan bukan hanya orang, semua itu nikmat anugerah pemberian darimu ya Allah. Nek wis ngene iki Mas, ora ana wong sombong.
Wah, aku sugih, wah aku pinter, wah aku kuasa. Nggak ada itu. Ya Allah, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita, mati kita, rezeki kita, semua dari Allah. Maka kalau sudah yakin seperti inilah sombong biye. Nggak ada sombongnya. Maka ini zikir-zikir seperti ini kan sebenarnya intinya bermuara kepada tauhid. Abdun, kita ngerti loh. Abdun dia apa? Asor, mau asor di bawah. Abdun itu kan dari kata ibadah, itu kan dari sesuatu yang dihina. Ada at-tariq al-mu'abbad, jalan yang dihina, jalan yang diijek, diida-ida, itu namanya mu'abbad. Jadi ibadah itu merendahkan diri, menghinakan diri. Inti ibadah itu menghinakan diri, merendahkan diri. Nek enggak, orang beribadah, sholat ini tapi sombong, itu belum beribadah hakikatnya. Karena inti ibadah itu mesti merendahkan diri. Itu yang harus dipahami jemaah. Kowe iso betul abdun ya wis. Kowe abdun kok sombong, oh kleru. Zalim namanya. Iya enggak? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Jadi hidup ini gampang jemaah. Pahami sapa kowe? Oh, manungsa saya abdun ya wis. Pahami siapa Tuhanmu Allah. Allah siapa? Ar-Rabb, Al-Ilah. Mantap kalau begitu kita. Enggak ada lagi sombong. Enggak ada lagi semena-mena. Kalau disuruh ibadah, ibadah. Dan enggak ada gaya-gaya sombong, enggak ada. Berarti dia belum paham. Karena abdun seperti itu. Semua nikmat yang ada pada kita semata-mata faminka, wahdak, dari engkau saja, la syarika, tidak ada sekutunya. Yang memberi hanya Allah. Nggak ada ini pemberian dari Allah tapi kemarin itu karena sebabnya Gunung Merapi itu penunggunya sudah dikasih ini jadi aman. Itu syirik. Semua dari Allah. Keamanan, kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, harta, benda, keturunan, kekuasaan, jabatan, ketenaran, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyombongkan, wah aku kerja iso sore bengi ora leren. Bukan karena itu. Ada orang lain yang bekerja lebih daripada itu, nyatani ora diparingi. Nyatani wong tengok-tengok makmur. Ya seperti itu. Jadi ini pengakuan yang luar biasa. Lagi-lagi kita diajari supaya sadar diri bahwa kita ini abdun, hamba Allah. Hamba kuwi kudu andap asor, ngasorake awake dhewe ana ngarsane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya apa? Dengan segala bentuk, ada zikir, ibadah, ini dan seterusnya. Tapi harus dilandasi dengan penghambaan diri, merendahkan diri, dan meninggikan, memuliakan, mengagungkan Allah. Kalau itu enggak ada, itu sekedar gerakan lahir, ucapan lisan, gerakan badan, tapi kosong, enggak ada ruh. Ibaratnya nih, kotaan gede di sini orang kiriman paket, oke, buka angin toh. Kayak nek kacang brul itu gede tapi sini gombong. Nek gombong itu Kebumen. wah, pulang itu kebumen. Gombong itu kacang yang masih kecil gitu ya. Apa yang belum masih muda. Enak gombong. Masih dimakan semua itu masih. Jadi inti peribadatan adalah pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perendahan diri kita di hadapan Allah. Makanya kalau ada orang merendahkan diri kepada selain Allah, itulah syirik. Takute keliwat-liwat, pedine keliwat-liwat marang selain Allah, itulah syirik. Contoh ada, guna nanti orang kayak iki ukuran pengen ini, engko hajatan murah, mana selamat. Orang tipu. Keting mati kayak gila, berarti ini mati. Merendahkan diri kepada selain Allah, takut berlebihan kepada selain Allah seperti ini, namanya syirik. Kalau takut dan petang wedi itu manusiawi. Ada apa namanya, hewan buas takut itu manusia. Tapi takut yang seperti tadi, takut yang dilarang, takut yang syirik. Jadi jelas jemaahnya, faminka wahdaka la syarika.
Kalau kita sudah mengakui kita ini mendapatkan anugerah karena Allah semata, jangan mengandalkan usaha kita. Tidak, usaha itu karena kita diperintah saja. Hasilnya bukan, karena ini bukan. Hasilnya Allah yang menentukan. Orang apa pengubahnya tanah itu. Beri semua kenikmatan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya, falakal hamdu walakal syukr. Ini dia jemaah. Masya Allah, runtut semua, nyambung semua. Orang kalau paham doa seperti ini, hidupnya mesti betul dalam jemaah. Karena semua nikmat yang kita miliki semata-mata anugerah dari Allah, maka hanya Allah yang pantas dipuji. Dan hanya Allah yang pantas diberi terima kasih. Makanya kalau ada orang sukses kemudian, wah, kalau dipuji senang, pengen dipuji, ini belum paham siapa gue. Tidak paham kalau dia ini manusia, tidak paham kalau dia ini seorang abdul, seorang budak, hamba sahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu konsekuensinya. Kalau kita diberi oleh Tuhan kita, oleh Zat yang menciptakan, memberi hidup, mengatur kita, ya kita berterima kasih kepada Allah. Dan hanya Allah yang pantas dipuji, bukan kita. Kita ini hanya dikasih. Yang dipuji yang memberi dong. Kan begitu. Masa kita lihat misalnya ada seorang kaya memberi orang miskin, duitnya wah kayak dikasih. Yang dipuji siapa? Masa orang miskin? Wah, Masya Allah, duit muah kayak orang orang. Masya Allah, sing ngasih kamu kan gitu. Wah, kok ya duit pakai, padahal dia hanya dikasih loh. Tidak pantas dia merasa sombong begitu. Iki aku mau dipari. Jangan, bukan saya yang hebat, yang ngasih saya harus jangan gitu. Insya Allah main kalau begitu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasai, Ibnu Sunni juga sama, Ibnu Hibban, dan hadisnya dinilai hasan oleh Syekh Ibnu Baz. Sementara itu dinilai dhaif oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang bersyukur itu, inti syukur adalah pengakuan. Orang itu kalau nggak mengakui siapa yang memberi, nggak akan bersyukur dia. Orang tapi kalau hatinya mengakui, oh rezeki ini, jabatan ini, kekuasaan ini, kehebatan, kesehatan ini, yakin semuanya dari Allah, pasti dia akan bersyukur kepada yang memberi. Tapi kalau dia merasa, iya aku sing ini, iya aku sing ini, loh, masa harus bersyukur karo awake dhewe? Nggak mungkin kan dia bersyukur. Karena dia merasa dia yang berprestasi. Maka orang yang sombong, orang yang gumede itu nggak akan bersyukur. Karena apa? Harus syukur harus sombong. Harus maksud dia yang melakukan, yang berprestasi. Tapi kalau dia ya sadar, yakin bahwa ini semua berasal dari Allah, dia akan bersyukur kepada Allah. Tapi kalau seseorang sombong, gumede, kemaki, kemelindi, apa meneh Mas? Apa nih? Biasanya Mas Dedi ya akeh ya. Ya, kementos, kementak, apa mana? Itu pokoknya Jawa itu wakil pokoknya istilah itu. Lah kalau gembelo, geleleng, apa mana? Ketemu akeh tuh. Kalau seperti itu ya dia merasa dia yang hebat, harus syukur karo sapa? Masa syukur karo awake dhewe? Ora mungkin, enggak bisa. Sederhana aja. Bersyukur itu dengan hati. Orang bisa bersyukur kalau dia mengakui kelemahan dirinya dan dia mengakui semua nikmat ini berasal dari Allah. Kalau itu dia tidak sadari, dia tidak akui, ya nggak bisa dia bersyukur. Pertama, syukur itu dengan pengakuan hati. Kedua, setelah dia mengakui seperti itu, lisannya akan geremimil memuji Allah, mengagungkan Allah, menyanjung Allah, menyucikan Allah. Mengapa? Ing atas aku koyo ngene koyo diparingi. Ing atas aku ya akeh dosa kok isin ditresnani lho, bersyukur. Ing atas aku yang kudu nang desa dhewe. Koyo iso diparingi telepon, iso ngaji. Ini kan Allah. Loh, iya aja. Kalau lisannya bersyukur, memuji, termimil zikir kepada Allah. Kemudian kadang iki peparingi Allah, no rezeki tak sisihki, tak
lihat, masya Allah. Wayai zakat, wayai iki wayai. Masya Allah, sampai karena ini amanah, ini titipan. Sajane aku ora pantes mau aku ora. Wong koyo ngene kok diparingi gitu. Misal. Lalu dia akan memiliki kesadaran untuk beribadah. Oh iya, aku wis diparingi. Aku berarti ibadah. Aku ora oleh nyekutokake Allah. Wong sing maringi Allah mosok aku jujur menyakiti kan gitu. Kalau ada orang memberi, saya Mas Teguh memberi saya. Ya, apa Mas Teguh misalnya? Oh, masih punya gadis ya? Nah, sing masih punya gadis ya? Misal, Pak Tejo misalnya, misalnya Pak Tejo dengan berbaik hati tahu-tahu datang ke rumah Mas Ahmad, kan jenenge podo. Nah, kan yang bilang Ahmad aku mulai yang dikira aku. Apa jenenge kemarau. Mas Ahmad mas. Lalu ditawani gini macam-macam. Masa aku nggak matur nuwun Mas Teguh. Lah iya lor ati to. Kan gitu. Ini matur nuwun kan. Allah yang memberi kita. Maka bersyukurlah kepada Allah. Intinya lagi-lagi bertauhid. Dan tauhid itu akan bisa dikerjakan dengan sempurna ketika kita kenal siapa kita. Oh, jebule awake dhewe iki abdi budak hamba sahaya yang lemah. Wa khuliqal insan dhaif. Jabulan, manusia diciptakan dalam kondisi bodoh. Ya, asalnya begitu. Sementara kita kenal siapa Allah, ternyata Allah Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Pemberi rezeki, Maha Agung dan seterusnya. Allah. Coba umpamanya penjenengan lihat kenalan sama orang gitu ya, lalu jenengan belum kenal orang asing lah, mungkin pas pengajian gini ketemu lah, pengajian bareng akbar gitu, ketemu sebelah, wow dia mau asing, kalian nih pakai dia, soalnya orang kenal, begitu saya pun di, saya Jakarta,